Aku ingin menceritakan pengalaman misteriku saat aku masih tinggal di daerah Bandung, tepatnya di daerah Dayakolot. Saat ini aku sudah pindah ke Kalimantan. Namaku Danu Aldiansyah. Sekarang aku tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Kejadian ini aku alami di bulan Oktober tahun 2008. Hari itu terlihat mendung dan rasanya mau turun hujan deras sekali. Aku pun bergegas memacu sepeda motorku agar cepat sampai di rumah. Karena waktu itu adalah jam pulang kerjaku, sekitar jam 4 sore. Ketika aku pulang, kondisi jalan sangat macet dan gerimis. Belum sempat aku sampai di rumah, tiba-tiba hujan pun turun dengan lebat. Terpaksa aku berteduh sejenak menunggu hujan reda. Tapi setelah 1 jam lebih dan hampir maghrib, hujan pun belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Setelah 1 jam lebih, aku menunggu hujan. Terpaksa aku pun terjang hujan yang lebat itu, meskipun harus basah kuyup. Hingga akhirnya perjuanganku pun selesai dan aku sampai di rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi agar tidak jatuh sakit. Waktu pun berlalu. Aku makan malam, nonton TV, hingga tak terasa ketika aku lihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Aku pun berbicara dalam hati. Kenapa sampai larut malam gini hujan gak berhenti-berhenti ya? Kayaknya gak ada tanda-tanda mau berhenti juga nih hujan. Gawat nih. Pasti besok banjir kalau di sini hujannya kayak gini. Memang sudah biasa jika terjadi hujan lebat yang tidak berhenti. Kemungkinan pasti akan banjir di rumah aku. Namun saat itu aku coba berpikir hujan ini akan selesai. Mataku sudah mulai mengantuk dan akhirnya aku putuskan untuk tidur saja saat itu. Sampai belum juga pagi, aku terbangun oleh suara keluargaku yang menyuruh semuanya membantu memindahkan barang-barang agar tidak terkena banjir. Setelah aku bangun, ternyata benar saja air sudah memasuki rumahku, walaupun baru setinggi mata kaki. Banjir! Ma, banjir ma! Ayo pindah-pindahin ya. Pindahin ke atas aja ya. Ayo. Aku pun bergegas membantu memindahkan barang-barang ke lantai atas. Ya memang hanya dipakai kalau saat banjir saja. Dan itu pun hanya muat beberapa barang saja karena sempit. Singkat cerita, hari pun sudah siang. Tapi hujan masih turun dengan lebatnya. Dan genangan air pun semakin lama semakin meninggi.
saat ini sudah mencapai paha orang dewasa. Akhirnya tanpa pikir panjang, kami pun sekeluarga memutuskan untuk mengungsi sementara ke tanggul atau bantaran sungai di belakang rumah kami. Kami membuat tenda agar kami tidak kehujanan. Saat hari sudah sore, air sudah semakin tinggi. Sudah hampir mencapai atap rumah kami. Ya, kira-kira mungkin 2,5 meter. Kami pikir malam ini banjir tidak akan surut. Kami pun bermalam di atas tanggul sungai itu. Saat masih sore, kami saling mengobrol dan berbicara mengenai banjir kali ini. Dan kira-kira sekitar jam 10 malam, semuanya sudah mulai terasa sepi. Kami menghentikan obrolan dan masuk ke tenda untuk tidur. Hampir semua keluargaku sudah tertidur saat itu. Tapi aku masih belum merasa mengantuk. Aku putuskan untuk menongkrong di luar tenda saja. Saat itu listrik dimatikan oleh PLN karena banjir. Suasana di sini jika digambarkan gelap, namun tidak begitu terlalu gelap karena mungkin ada beberapa cahaya dari lampu patromak atau dari neon yang masih menyala. Tapi memang saat itu di sini sangatlah sepi. Awalnya aku tidak mau memikirkan hal-hal yang aneh. Tapi setelah lama kelamaan, aku merasa merinding. Hingga terdengar suara ada yang sedang memainkan air. Suara apa tuh? Penasaran aku pun coba melihatnya. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun terlihat airnya beriak seperti bekas ada yang menyentuhnya. Hingga tiba-tiba saja samar-samar terdengar suara seperti anak ayam yang berteriak-teriak. Ya, seperti suara anak ayam yang mencari induknya. Aku langsung berpikir kalau itu sudah pasti ada kuntilanak. Dari beberapa cerita yang kudengar seperti itu. Namun entah kenapa saat itu aku masih tidak beranjak dari tempat itu, malah merasa penasaran. Seperti apa wujud kuntilanak itu? Karena yang selama ini ku dengar begitu-begitu saja. Atau memang benar seperti itu? Jadi aku putuskan tetap di luar tenda sampai benar-benar melihat langsung kuntilanak itu seperti apa. Setelah sekitar 5 menit suara anak ayam itu terdengar, kini mulai terdengar suara yang lain. Suara seperti perempuan yang cekikikan ke sana kemari. Suaranya sih mirip seperti suara burung yang mungkin memang agak aneh. Tapi saat mendengar itu bulu kuduku langsung berdiri dan aku merasa merinding yang sangat hebat. Aku melihat-lihat ke sekitar dan apa itu? Sekelebat terlihat sesuatu berwarna putih seperti selendang
terbang dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Aku pun terus melihatnya sampai sesuatu yang berwarna putih itu berputar dan mengelilingiku dan menghilang tiba-tiba saja dari pandanganku. Ketika aku berbalik ke belakang untuk memastikan, kenapa? Kulihat di belakang tendaku ini sekarang banyak sekali orang yang sedang duduk. Jumlahnya mungkin sekitar puluhan orang sedang duduk berjongkok di sekitar sungai ini. Mungkin itu pengungsi juga. Tapi perasaan tadi tidak ada dan tidak sebanyak ini. Perlahan-lahan terdengar suara-suara tangisan. Ya, suara-suara tangisan itu berasal dari orang-orang yang sedang duduk di situ. Karena gelap, aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Yang pasti, ada yang sudah tua, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak kecil. Kenapa semuanya menangis? Penasaran aku mendekatinya. Punten. Dan tiba-tiba suara-suara tangisan itu berhenti seketika. Semua orang yang sedang duduk di sana tiba-tiba melihat ke arahku. Wajahnya tidak begitu jelas. Dan tiba-tiba saja, entah bagaimana, sosok orang-orang itu seakan membias dan menghilang perlahan di dalam gelap. Aku tersentak kaget. Kakiku pun seakan tidak bisa menopangku untuk berdiri. Sampai aku pun lunglai dan terjatuh. Dan Memang kulihat tidak ada siapa-siapa di belakang tendaku ini. Aku pun buru-buru bangkit ingin kembali ke dalam tenda. Ketika aku berbalik, astaga! Tiba-tiba muncul dan berdiri tepat di sebelah tendaku sesosok perempuan dengan wajah yang keriput dan rambut panjang berantakan dan badannya sangat tinggi. Entah itu gaunnya atau memang setinggi itu. Kira-kira dia lebih tinggi dariku sekitar 5 meter. Dan terdengar kecil suaranya yang cekikikan yang dari tadi ku dengar mengelilingiku itu. Dan tiba-tiba saja sosok itu membungkuk dan kepalanya mendekatiku. Seketika aku langsung tidak sadarkan diri. Dan paginya aku dibangunkan dan ditanya kenapa aku tidur di luar. Aku pun menjawab dan menceritakan apa yang aku alami semalam. Mereka pun percaya dengan apa yang aku ceritakan. Karena memang banyak yang sering lihat penampakan di pinggir sungai itu. Dan malam itu adalah giliranku yang diajak berkenalan oleh penunggu sungai itu. Dan orang-orang yang kulihat itu mungkin arwah-arwah yang ada di sana. Karena dulu konon di sana adalah tempat pemakaman umum yang akhirnya diratakan. Dan mungkin saja di bawahnya
jenazah itu masih terkubur di dalam sana.